sedang ngopi-ngopi. Buktinya mana? Ini. Teman-teman yang menyaksikan video saya buru-buru pause dulu langsung aduk kopi. Dalam kesempatan kali ini saya mungkin agak sedikit membosankan nanti karena saya cuma sedang berlatih biasa dan berlatih untuk diri saya. Makanya teman-teman yang sudah bisa putaran luar dan dalam harus dilanjut terus, harus dibiasakan terus. Makanya kalau ada yang bilang saya seorang yang ahli golok, ada yang bilang saya seorang master, itu salah gede. Kalau saya bilang salah besar. Bahasa Depoknya the big mistake. Do you know? The big mistake. The big mistake. Mistake. Makanan yang dibakar itu mistake. Ya, jadi salah besar. Saya cuma orang yang senang sama golok. Buktinya saya ciumin aja loh. Nah, jadi saya sendiri masih berlatih di golok yang berbeda-beda. Kali ini saya berlatih dengan si pati lele. Licin banget emang golok ini. Dulu saya waktu pakai ini masih putaran luar dan dalam, umpat seliwa. Putaran 2 saya masih pakai ini. Putaran 3 saya masih pakai ini. Putaran 3B saya masih pakai ini. Putaran 4 saya masih pakai ini. 4 bawah dulu sering jatuh, tapi sekarang udah jago. Enggak juga sih. Karena saya mulai bisa merasakan aja sedikit. Makanya di sini harus bisa dibedakan merasa bisa dengan bisa merasa. Atau ngerasa bisa atau bisa ngerasa. Nemu di mana tuh katakan? Dari barusan. Kalau ngerasa bisa cenderung ria. Perform digagah-gagahin. Enggak punya kumis dicontreng-contreng. Alis lempeng-lempeng ya. Diajak ke mall kagak. Tapi kalau bisa ngerasa, ya kira-kira bagus gak kita tampil. Nah ini saya lagi ngerasa bisa ini, bukan bisa ngerasa. Ya putaran 5. Nah ini yang lagi diminta dia, sementara 4 aja belum. Coba 4 ya. Ini wow. Wow. 4. Oh iya teman-teman sering banget ngomongin bang dipelanin. Kalau saya pelanin banyak bilang bang gerakan lu lembek banget, kagak ada kecepatannya, kagak ada isinya, kagak ada tenaganya. Jadi serba salah. Kayak lontong orang mama. Lembek tapi ada isinya. Oh iya. Lontong itu lembek, ada isinya betul. 45 Jadi kalau dibilang saya gerakan terlalu cepat minta dilambatin, kalau saya lambat itu dibilang saya nggak ada tenaga. Tapi saya nggak pernah khawatir sama para komentator ya, tentang diri saya, karena guru saya berpesan ketika tampang kita terlihat lemah, disitulah keuntungan kita. Ketika gerakan kita terlihat jelek, disitulah keuntungan kita. Karena pada hakikatnya silat itu adalah menipu atau bersiasat. Bagaimana caranya? Dia salah menebak tentang diri kita. Yes. Oh iya begitu jantung. Kali namanya juga lagi berkata-kata. Di jari tengah 4. Nah kalau 4 atas bisa ya 4 bawah, baru boleh ke 5. Ini 5. Ini Pak duluan jago. Makanya Ngaclok tadi ya. kalau orang lagi mengeja itu jangan sampai ada huruf yang tertinggal. Karena dari ejaan kata-kata itu bisa ejaan huruf-huruf itu bisa merangkai kata-kata. Dan setiap kata-kata itu harus ada jeda, harus ada spasi. Karena kalau nggak ada spasi, kayak abang mantong, itu bacanya nggak enak. Jadi harus ada spasi. Setelah kita belajar luar dan dalam, jangan langsung ke 5. Gitu. Nanti harusnya kita misalkan kopi jadi kepi. Nah, pokoknya tinggal. Gitu. Iya, teman-teman semua. Oh ya, tadi juga sebelum Jumatan Mr. Abdul Khair dari Palembang, Alustad, dia telepon saya. Penampilan saya terakhir, saya pikir saya mau dikomplain karena gerakan saya terlalu lembek. Nggak ada alasan saya habis sakit sebenarnya mah. Tapi saya pengen buru-buru bayar utang, alhamdulillah dianggap lunas utang saya. Memainkan golok Asgar Blade yang saya kasih nama si Rawing, asal kata dari kopak rawing. Beliau menelpon saya, intinya beliau minta bang, saya minta tolong sekali lagi boleh apa enggak.
saya kok tertarik sama putaran luar dan dalam abang, tapi secara detail, secara rinci, karena di terakhir yang waktu saya duet sama Kata Baba, si Asmawi Sueb yang udah jadi artis beliau, kok agak sedikit berbeda penjelasannya. Jadi gini, putaran golok itu bisa diartikan sebagai kembang. Kembangan itu saya bikin 6. Lagu-lagunya juga inspirasi saya dari suratul Fatihah. Ada 6 ayat yang sebenarnya 7 ayat. Jadi kan kurang 1. Bismillah itu kata pembuka, kita jadikan untuk salam. Dimana salam itu ada putaran luar dan dalam. Nah di sini Ustaz, mohon maaf, saya coba kembali menerangkan luar dan dalam. Ini bacokan sana. Terus ini buka. Nah ini kan patah, tapi nggak boleh patah. Namanya muter ya muter searah. Jadi buka dari tangan tengkorak langsung tangan selentang. Saat muter ke sini, ini kan gagangnya, punggungnya yang mutar, punggungnya yang mutar. Bagaimana caranya biar bilahnya yang mutar? Ini gunanya selip diputar. Tuh di sini. Betul. Kagak kelihatannya. Oh. Coba lagi. Betul. Susah amat ya. Susah amat. Betul. Oh ini nih kelihatan. Gerakan pelannya tadi buka, puter, selip, belokin matanya sampai sini, lebihin sini, tangkap kemari. Dalam pun sama, kemari, kemari, kemari. Nah ini harus mata tajam, mata tajam. Dan mata najwa. Begitu teman-teman semua. Fungsinya itu, fungsinya udah kasih di video-video gua kemarin. Oh masih begini. Set 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 set. Nah ini kan set campur set set set. Nih, udah. tadi bebas. Itu bebas. Set, mari, kemari, kemari, kemari. Muter terus ya. Sampai sini kemari. Kemari, 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 kemari. Sampai sini ke sini. Ambil lagi. Aduh, rambut gue ya. Nah itu gimana? Itu kan tadi gitu. Yang mana? Tadi bebas. Ke sini luar dan dalam. Luar dalam. Putar 5. Puter 5 gitu. Oh gitu. Ini luar dan dalam, putar 5. Langsung kemari, tangkap sini. Dari sini ke sini. Sini lagi. Dari sini ambil sini. Dari sini ambil sini. Ini mah sebenarnya bagaimana kita mau main sih. Gini-gini terus juga nggak ada masalah. Kenapa ini selalu ke atas sih diambil? Ya karena emang enak pas kemari ke atas. Kita kan sempat ngumpet dulu, tak 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 tak, kumpetin. Mau keluar sono, keluar sini. Kan nggak semuanya kena. Dari sini kemari, nggak semua kena, sambung. Gitu. Ya teman-teman, jangan sampai melupakan isi. Freestyle memang indah, tapi isi lebih bermakna. Kalau latihan bagus sih kalau tumpul apa tajam? Tumpul harus tumpul, harus sesafety mungkin atau seaman mungkin. Jadi jangan mentang-mentang langsung tajam. Jadi belajar itu pertama tumpul, yang kedua semi tajam, yang ketiga tajam. Untuk evaluasi, untuk pembuktian kepada diri sendiri bahwa yang kita pelajari itu memang benar-benar bisa kita aplikasikan sama golok tajam. Tapi nanti kalau ngajar lagi atau proses belajar dan mengajar itu harus tumpul lagi. Kalau pakai tajam ya ada aja. Kita kalau megang besi sombongnya pasti luar biasa, panasnya pasti luar biasa. Makanya jangan heran kalau naik motor kan kita bawa besi tuh, naik mobil. Jangan kata kesenggol, hampir kesenggol aja. Semua. Bego, panas. Ini besi. Panas.
Kalau kita megang tajam dan kita panas dan kita sombong, nah Allah tunjukin lihat tangan saya hampir putus yang ini. Gitu. Oh pernah kena juga bang? Pernah. Tapi goloknya nggak apa-apa, alhamdulillah. Iya syukur deh kalau goloknya nggak apa-apa. Di situ letak kita bener-bener sejauh mana kita bisa mengalah. Kalau gua nggak mau ngalah kan goloknya yang hancur. Oh iya, gitu. Iya, itu kita ngalah aja udah. Karena sayang goloknya. Tuh, jadi besok begitu deh ya. Oh iya, sampai di situ ya Ustad. Mungkin agak sedikit aja itu mah. Saya mau nanti coba fokusin dulu tempat rapi. Segala macamnya kita coba urun rembuk bersama-sama. Kebanyakan ini golok sekarang dibuat freestyle, dibuat akrobatik. Memang itu yang menarik. Jadi sampai-sampai mengalahkan isi dari permainan golok itu sendiri. Nah, orang tertarik sama kembangnya. Ini ada hal yang salah sebenarnya. Coba gimana? Tapi kalau untuk perkenalan, is no problemo. Atau never mind. Indah banget. Alias orang popo. Nah, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai melupakan isinya. Dan saya yakin setiap yang freestyle atau gerak golok akrobatik, selain ada yang untuk freestyle, tapi banyak isinya. Makanya teman-teman jangan cuma lihat di YouTube, samperin gurunya masing-masing. Gitu. Sebenarnya itu aja sih Al Ustadz Abdul Khair. Kalau saya bahas terus tentang luar dan dalam juga kayaknya banyakkan teman-teman nanti bosan. Prinsip saya belajar, berlatih, dan evaluasi. Kalau silat dari masih kecil brojol juga udah punya silat kali. Bagaimana cara? Ya udah dikasih. Makanya ada seorang guru yang bilang silat bukan jaga diri, karena bagus-bagus menjaga itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjaga kita itu dia. Anak kecil kalau mau tampar dia pasti gini, takut. Nah itu silatnya. Ada yang diem baik, iya berarti belum sebagus yang refleks. Itu silat. Makanya di sini yang harus kita kasih pemahamannya. Geraknya mah bisa dari mana? Geraknya bisa refleks. Bisa. Refleks itu apa sih? Refleks itu gerakan cepat tepat sasaran. Kalau yang colek buat bangunin ini belepok Gitu. itu bukan refleks, itu kaget. Makanya Tong, lu belajar silat jangan pentil aja, ntar lu banyak pentilnya. Jadi refleks itu gerakan cepat tepat sasaran. Kalau yang bangunin bini jangan kita gaplok. Oh berhenti, gue kira siapa lo? Tanya bini dulu lah. Ya kan kalau orang refleks mah kagak tahu bang. Justru refleks itu tahu. Namanya refleks begitu. Buat. Jadi refleks itu sebenarnya bukan nggak tahu. Awal dari refleks memang nggak tahu. Tapi yang disebut refleksnya itu berhenti atau terus. Kalau pas bini, berhenti. Disitulah letak refleks. Kalau pas musuh, jebret. Nah itulah letak refleks. Tapi refleks di silat ya bukan di ilmu kedokteran. Gini-gini saya hampir jadi dokter. Dokteran apa? SD gue dokter kecil. SMP gue dokter hampir gede. Ya kan? SMA gue dokter yang udah gede. Saya belum dewasa. Begitu lulus SMA melamar di sekolah kedokteran ternyata gue nggak berhasil. Jadi gue dokter yang nggak berhasil. Dokter gagal. Karena biaya. Ya. Gitu ya teman-teman, emang kalau ada adik saya gitu nanyanya sebenarnya. Kalau refleks tadi berarti berhenti atau terusnya? Kalau orang yang latah refleksnya gimana? Itu teto. Dia refleks juga itu bang, mau gerakan mau omongan. Dia nggak tepat sasaran di terakhirnya, gerakannya cepat tetap. Mbak. Nah di sini saya mau coba mainkan golok dengan duduk sambar. Bismillah. Salam dulu seperti biasa. Bisa lah. Bangun nggak usah dah, ntar pulang. Golok mana? Ayo, sulap. Di sini ada. Itu namanya golok ngumpet. Ini golok loncat. Golok hilang lagi. Kucing kabur gitu. Kemarin
set set set, set. Kemari ada ikannya. mari set mari set Coba tadi di sini. set patok. Kan gerem-gerem kesel banget. Masa kurang tau deh kan yang gitu. Gua kan ikutan dulu. Belum ikutin lah. Jadi mungkin stres juga. Siram ya. Dia bukan macan, kucing. Itu langsung. Eh 250. kiri itu, kalau kiri mah masih gratis. Ini mulai menjinakkan si Patila karena dia tidak mau jinak. Oh bisa ono dia yang jadi di emang mah satu kemudian Sama kan? hah Sama. beda mau terus ambil jenis kucing Ini juga jadi seperti itu Ustadz Abdul Khair. Saya coba ngejawab permintaan Ustadz, tapi memang sebenarnya takut bosan kalau kita bahas luar dan dalam, meskipun pembahasan masih banyak, tapi udah sedikit lebih detail karena yang kita bahas tentang isi gitu. Saya mohon doanya Ustadz Abdul Khair bahwa besok saya dan rekan-rekan ingin coba merapikan tempat untuk membuat satu perkumpulan dengan tempat yang kita berikan nama Padepokan Silsilah. Kenapa kita pakai nama Padepokan bukan Sanggar? Karena memang Silsilah Depok itu sendiri, kenapa dinamakan Depok? Jadi dulu di sini banyak rumah panggung, Oh, betul. rumah panggung. Tapi di daerah Depok sebelah sono, yang benar-benar kota Depok, itu rumahnya udah nggak panggung. Kenapa namanya dia? Karena duduknya Depok di bawah. Deprok. Oh, Deprok. Deprok. Nah sekarang banyak orang yang rumahnya udah nggak panggung lagi, tapi kan duduknya di atas bangku, bukan ngedeprok. Oh, Depok itu dari Asal kata kata Deprok. Deprok. Padepokan itu banyak orang yang duduk ngedeprok. Oh, gitu. Padepokan meskipun tetap ada dipan untuk para guru. Yang udah tua-tua ada, udah sepuh-sepuh. Nah di sini kita bangun Padepokan, kita mau mengembalikan silsilahnya asal usul dari kata Depok. Itu yang dibilang dari ada orang tua yang bilang sama saya seperti itu. Kalau salah ya tolong dibenarkan. Jadi teman-teman, saya mohon doa kepada teman-teman semua agar langkah saya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ada kendala yang bisa kita lewati bareng-bareng untuk Padepokan Silsilah ini. Jadi memang siapa aja boleh datang ke sini, baik yang belum punya silat, ya kita coba kenalkan silat. Sebenarnya emang khususnya buat orang awam, buat orang yang belum banyak mengerti silat. Tapi kalau yang udah para master, mohon maaf, ini sebenarnya tidak berlaku untuk para master. Tawaran ini saya cuma pengen coba mengembangkan apa yang saya punya, walaupun cuma sedikit, apa yang telah diamanahkan ke saya dan sudah mendapatkan restu para guru, insya Allah. Kebanyakan orang datang kemari kan nanti udah pada punya silat, pengen ngambil goloknya, jadi situ ajang silaturahminya bakal terbukti bahwa ilmu golok ini boleh siapapun yang menjalankan, boleh siapapun yang ngambil. Kalau dia mau pakai jurus dia silakan, tapi putarannya pakai kembangan yang udah saya susun. Tapi jangan lupa sekali lagi itu nginin silsilah, jangan lupa silsilahnya dari mana goloknya. Dia mau pakai langkah 1, mau pakai langkah 7, mau pakai langkah 6, mau pakai langkah 1000, boleh. Langkah 1000 lari, Bang. Iya, bisa diartikan lari karena langkahnya begitu banyak, jadi bisa diartikan lari. Tapi jangan salah, bukan berarti pengecut. Orang lari artinya apa? Lari itu ada yang ke depan, ada yang ke belakang, ada yang ke samping kiri, ada yang samping kanan. Oh, Kalau lari ke belakang berarti membelakangi musuh. kabur. Itu pun belum bisa dibilang pengecut, menghindari pertempuran. Oh, Ada juga lari maju.
berani bener dia lari. Kita peletar-peletar musuhnya. Itu pun belum bisa dibilang berani karena tidak ada pilihan, belakang tembok, belakang kali, belakang empang. Ya kan? Nggak bisa Nggak ada mundur pilihan. gimana. Mungkin banyak silat itu emang kepakainya emang saat kepepet. Kalau udah mentok Baru pakai. baru ke kiri dan ke kanan mungkin bisa diartikan ini mah serba mungkin ya, mungkin mengatur siasat, makanya ada pecah kiri ada pecah kanan. Itu langkah 1000. Tapi kalau saya lebih mengartikan langkah 1000 itu adalah 1000 duit recehan, Oh, Rp1.000. 1000 rupiah. Jadi di budaya ini sebenarnya di silat ini perlu langkah 1000 dulu. Kenapa bang? Kok bisa diartikan ke 1000 tuh? Ya karena jangan remehkan potensi duit 1000. Contoh nih, contoh. Gimana Cuman gimana contoh. gimana? Subscribe gua kan ada 14.000, alhamdulillah. Teman-teman terima kasih yang udah subscribe. Banyak. Orang ganteng Itu kayak salah saya. satunya saya tuh bang. 14.000. Hampir 17.000. Wah, gua belum lihat lagi. Sebegitu banyaknya gitu. Ya, itu kan Nah. berkat saya. 17.000 kita ngomongin nggak usah sampai 17.000, 10.000 aja. 10.000 subscribe yang senang sama konten saya, tentunya yang senang sama putaran golok, atau bisa jadi senang sama silat. Kita anggap dia senang, dan saya jarang banget nyuruh secara lisan tolong subscribe saya kalau aku bacok, enggak, atau tolong like atau share. Jadi video saya ini jarang yang nge-share. Sian banget ya, jarang yang nge-share. Tapi kalau nge-share juga jangan anak kecil di share ya. Bayangkan kalau 10.000 orang aja dikali 1.000 rupiah. 10 juta. Lu pinter amat gitu nih. Duit. Bayangin teman-teman, kalau orang suka sama silat, dia peduli sama silat tapi tidak peduli sama pelakunya. Silat itu bisa berjalan kalau ada pelakunya. Sekali lagi, banyak guru-guru besar yang full melatih silat karena beliau menganggur atau tidak ada kerjaan. Beruntung kalau guru itu punya bisnisan, punya kontrakan, Jadi ada masukan. ada pemasukan, makanya dia bisa full. Tapi kalau gurunya itu yang biasa kerja, artinya waktunya tersita untuk silat, dan dia sah-sah aja hobi. Dan seorang guru itu ingat kalau zaman sekarang itu bukan ujung tombak, tapi ujung tombok. Nombok ya. Nombok banyak kan, gitu. Dia kerja, anak kejajan aja diomelin, tapi demi budaya dia keluarkan begitu banyaknya. Dan kalau ada orang yang ngaku-ngaku peduli budaya, coba gunakan langkah 1000 ini. Ini cuma contoh. Ini bagaimana ngomong kalau kita mau gunain angka 1000? Ya ini cuma contoh nih. Kalau seandainya dari 10.000 subscribe saya mengeluarkan uang 1.000 rupiah untuk peduli sama silat, peduli sama budaya, bayangkan, ini mau bayangkan aja, 1.000 kali 10.000 berapa ya? 10 juta. 10 juta gara-gara duit 1.000. Makanya jangan remehin langkah 1.000. Banyak kok. Banyak. Kalau beliin channel mah kelelep itu. Jadi teman-teman, saya jadi ngomong ngaco nih, ini mau ngomong ngaco tapi siapa tahu bermanfaat. Jadi kalau kita bergotong royong, apa-apa bakalan bisa ringan. Nah, padepokan silsilah ini pun saya nggak punya konsep yang udah tersusun rapi. Saya biasa berjalan apa adanya. Biasanya saya, ya teman-teman yang datang ke sini, ya adanya air putih, adanya kopi-kopi. Tapi kalau seandainya nanti saya coba menjalankan langkah 1000, dan mudah-mudahan kalau memang berhasil itu ini bakal rapi, matras bakal terbeli, ya mudah-mudahan aja, mohon doa. Saya cuma pengen di sini menyampaikan pesan bahwa kalau kita peduli sama budaya, kita harus punya langkah 1000. Nih, dulu ya. Oke. Jangan nanya lagi loh di sini. Ya. Demikian penyampaian saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi jika banyak kekurangan. Akhir kata, Al-Fakir Herman Sudrajat bin Muhammad Thohir mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.